Bab 7. Preseden pengangkatan. Kita dapat lebih memahami apa yang sedang Tuhan lakukan dan mengapa Dia melakukannya sehubungan dengan pengangkatan, dengan melihat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Kita akan melihat 6 hal yang dapat kita pelajari dari banjir dan kehancuran kota Sodom dan Gomora sebagai preseden pengangkatan. Peristiwa-peristiwa ini akan memberi kita beberapa wawasan penting mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. 7.1. Kejahatan menghasut murka Tuhan. Ribuan tahun yang lalu, dunia dipenuhi dengan kejahatan dan kekerasan. Oleh karena itu, Allah mengirimkan murkanya ke seluruh bumi dalam bentuk air bah sedunia. Nefilim ada di bumi pada masa itu, dan juga setelah itu, ketika anak-anak Allah datang kepada anak-anak perempuan manusia dan mempunyai anak bersama mereka. Mereka adalah orang-orang perkasa yang sudah tua, orang-orang yang ternama. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala pikiran yang ada dalam hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata. Tuhan bersabda, "Aku akan membinasakan manusia yang kuciptakan dari permukaan bumi, manusia, beserta binatang, binatang melata dan burung di udara, sebab aku menyesal telah menjadikannya." Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Bumi telah rusak di hadapan Tuhan, dan bumi dipenuhi dengan kekerasan. Tuhan melihat bumi, dan melihat bahwa bumi sudah rusak, karena semua manusia telah merusak cara hidup mereka di bumi. Tuhan berfirman kepada Nuh, "Aku akan mengakhiri semua makhluk hidup, karena bumi penuh dengan kekerasan melalui mereka. Lihatlah, aku akan membinasakan mereka dan bumi." Kejadian 6, 4-5, 7-8, 11-13. Anak-anak Tuhan dalam kitab suci di atas mengacu pada malaikat, bukan manusia. Ketika mereka tidur dengan wanita, hasilnya adalah ras raksasa. Nefilim merujuk pada keturunan tersebut. Saya tahu ini sepertinya sangat tidak masuk akal. Malaikat meninggalkan surga untuk tidur dengan wanita. Ya, itu terjadi. Malaikat yang jatuh itu melakukan dosa besar dan memberontak melawan Tuhan dengan meninggalkan surga dan berhubungan seks dengan wanita di bumi. Sekarang setelah Anda mengetahui peristiwa ini, saya yakin kisah Daud dan Goliat jauh lebih masuk akal. Anda tahu, Goliat adalah salah satu dari raksasa itu, keturunan Nefilim. Di sini kita juga belajar bahwa seluruh ciptaan Tuhan telah rusak, tidak hanya manusia. Tuhan berkata Dia menyesal telah menciptakan binatang, binatang melata, dan burung. Dia berkata bahwa bumi telah rusak dan semua manusia telah rusak. Artinya semuanya sudah tercemar dan busuk. Saya pikir para malaikat yang telah menjadi ahli dalam mencampurkan spesies pasti telah mengajari manusia cara mengawinkan spesies hewan yang berbeda secara bersamaan dan menghasilkan kekejian. Mereka semua bermain sebagai dewa. Malaikat yang jatuh dan orang-orang jahat telah merusak seluruh bumi dan kumpulan gen manusia. Tuhan harus mengirimkan air bah untuk membereskan kekacauan yang dibuat oleh para malaikat yang jatuh dan nenek moyang kita demi melestarikan umat manusia dan seluruh ciptaannya. Malaikat jatuh itu mendapat masalah besar. Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan mengurung mereka dalam kegelapan, menunggu hari penghakiman. Malaikat-malaikat yang tidak menjaga wilayah kekuasaannya yang pertama, tetapi meninggalkan tempat tinggalnya sendiri, telah Dia belenggu selamanya di bawah kegelapan menjelang penghakiman pada hari besar. Yudas 1:6. Ada teks non-Alkitab yang disebutkan dalam Alkitab yang memberikan wawasan tambahan tentang apa yang terjadi pada masa itu. Meskipun tidak dianggap sebagai firman Tuhan karena tidak terdapat dalam Alkitab, penulis Alkitab yang menyebutkan teks ini tentu saja menghargai pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Jadi mari kita anggap ini sebagai sumber yang bermanfaat. Saya ingin melihat kitab Henokh. Henokh adalah kakek buyut Nuh. Dia hidup di bumi sebelum air bah pada masa kejahatan besar ini. Buku yang menyandang namanya ini berisi beberapa detail menarik untuk membantu kita memahami malaikat jatuh dan keturunan mereka, Nefilim. Kitab Henokh tidak termasuk dalam Alkitab saat ini dan karenanya tidak dianggap sebagai kitab suci. Namun, pada abad pertama dan kedua Masehi, para penulis Alkitab menganggapnya sebagai sumber yang sah. Yudas, saudara tiri Yesus, bahkan mengutip dari kitab Henokh dalam Yudas 1:14-15. Ketika gulungan laut mati ditemukan, mereka menemukan salinan bagian awal kitab Henokh yang tersimpan di antara gulungan tersebut. Jelaslah bahwa nenek moyang kita menghargai apa yang dikatakan buku tersebut.
Baru pada abad ketiga Masehi, sebagian dari kitab tersebut mulai didiskreditkan. Anggap saja ini sebagai sumber yang menarik. Hal ini mendukung kisah Alkitabiah tentang para malaikat yang meninggalkan surga karena mereka bernafsu terhadap perempuan manusia. Dan terjadilah ketika anak-anak manusia telah bertambah banyak, dan pada masa itu lahirlah bagi mereka anak-anak perempuan yang cantik dan menawan. Dan para malaikat, anak-anak surga, melihat dan bernafsu terhadap mereka, dan berkata satu sama lain, "Ayo, marilah kita memilih istri dari antara anak-anak manusia dan melahirkan bagi kita anak." Dan jumlahnya ada 200 orang. Siapa turun? Kitab Henokh 6, 1-2-6. Di sini kita mengetahui bahwa para malaikat dan wanita mempunyai keturunan yang berwujud raksasa, seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Menarik juga untuk mengetahui bahwa para malaikat mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Tahukah Anda mengapa Tuhan tidak ingin orang berbicara dengan paranormal atau mempraktekkan ilmu sihir? Itu karena itu setan. Itu datang langsung dari malaikat yang jatuh. Dan semua orang yang lain bersama-sama dengan mereka mengambil istri-istri mereka sendiri, dan masing-masing memilih satu bagi dirinya sendiri, dan mereka mulai masuk ke dalamnya dan menajiskan diri mereka dengan istri-istri itu, dan mereka mengajari mereka jimat-jimat dan ilmu-ilmu sihir, dan memotong akar-akar, dan membuat mereka mengenal tanaman. Dan mereka hamil, dan mereka melahirkan raksasa-raksasa besar, yang tingginya 3.000 els, yang memakan semua perolehan manusia. Dan ketika manusia tidak dapat lagi menopang mereka, para raksasa berbalik melawan mereka dan memangsa umat manusia. Dan mereka mulai berdosa terhadap burung-burung, dan binatang-binatang buas, dan binatang melata, dan ikan-ikan, dan saling memakan daging satu sama lain, serta meminum darahnya. Lalu bumi melontarkan tuduhan terhadap orang-orang durhaka. Kitab Henokh 7, 1-6. Henokh berbincang dengan para malaikat di surga tentang malaikat jatuh yang berdosa. Para malaikat disebut sebagai penjaga. Dia diberitahu bahwa mereka akan melihat kematian keturunan mereka dan dihukum selamanya. Lalu dia diminta pergi memberitahu malaikat jatuh. Dan aku, Henokh, sedang memberkati Tuhan yang Maha Mulia dan Raja segala zaman. Dan lihatlah, para pengamat memanggilku, Henokh, sang ahli Taurat, dan berkata kepadaku, "Henokh, engkau ahli kitab kebenaran, pergilah. Nyatakan kepada para penjaga surga yang telah meninggalkan surga yang tinggi, tempat suci yang kekal, dan telah menajiskan dirinya dengan wanita, dan telah berbuat seperti yang dilakukan anak-anak bumi, dan telah mengambil istri bagi diri mereka sendiri. Kamu telah melakukan kehancuran besar di bumi, dan kamu tidak akan mendapat kedamaian dan pengampunan dosa. Dan karena mereka bergembira atas anak-anak mereka, pembunuhan anak-anak mereka, kesayangan orang-orang akan mereka lihat, dan atas kehancuran anak-anak mereka akan meratap dan akan berdoa untuk selama-lamanya. Tetapi belas kasihan dan kedamaian tidak akan kamu peroleh." Kitab Henokh 12, 3-6. Henokh berbicara kepada para malaikat yang jatuh, dan mereka ketakutan karena hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka meminta Henokh untuk memohon pengampunan kepada Tuhan atas nama mereka. Di sini kita mengambil cerita tentang Tuhan yang berbicara dengan Henokh. Dan dia menjawab dan berkata kepadaku, dan aku mendengar suaranya, "Jangan takut Henokh, engkau orang benar dan penulis kebenaran, mendekatlah ke sini dan dengarkan suaraku. Dan pergilah, katakanlah kepada para penjaga surga yang telah mengutus engkau untuk menjadi perantara bagi mereka, engkau harus menjadi perantara bagi laki-laki dan bukan laki-laki bagimu. Oleh karena itu kamu telah meninggalkan surga yang tinggi, suci, dan kekal, dan tidur dengan wanita, dan menajiskan dirimu dengan anak-anak perempuan manusia, dan mengambil istri bagi dirimu sendiri, dan berbuat seperti anak-anak bumi, dan melahirkan raksasa-raksasa seperti anak-anakmu. Sekalipun kamu kudus, rohani, dan hidup dalam hidup yang kekal, kamu telah menajiskan dirimu dengan darah perempuan, dan kamu telah melahirkan anak-anak dengan darah daging, dan sebagai anak-anak manusia, kamu juga menginginkan daging dan darah seperti mereka. Lakukan siapa yang mati dan binasa. Namun Anda sebelumnya bersifat spiritual, menjalani kehidupan kekal, dan abadi untuk semua generasi di dunia. Oleh karena itu, aku tidak mengangkat istri untukmu. Fatau adapun yang rohani dari surga, di surgalah tempat tinggalnya. Dan sekarang para raksasa yang dihasilkan dari roh dan daging akan disebut roh jahat di bumi, dan di bumi akan menjadi tempat tinggal mereka. Roh-roh jahat telah keluar dari tubuh mereka. Karena mereka lahir dari manusia, dan dari para penjaga suci itulah awal mula dan asal muasal mereka. Akan ada roh-roh jahat di bumi,
dan mereka akan disebut roh-roh jahat. Dan roh-roh raksasa itu menindas, membinasakan, menyerang, berperang, dan melakukan perusakan di bumi, dan menimbulkan masalah. Mereka tidak makan, namun lapar dan haus, serta menimbulkan kebencian. Dan roh-roh ini akan bangkit melawan anak-anak laki-laki dan perempuan, karena mereka berasal dari mereka. Dan sekarang mengenai para pengamat yang telah mengutus engkau untuk menjadi perantara bagi mereka, yang telah terlebih dahulu berada di surga, katakanlah kepada mereka, kamu telah berada di surga, tetapi segala misteri belum terungkap kepadamu, dan kamu mengetahui rahasia-rahasia yang tidak berharga, dan hal ini telah kamu nyatakan kepada wanita dalam ketegaran hatimu, dan melalui misteri ini wanita dan pria melakukan banyak kejahatan di muka bumi. Karena itu katakanlah kepada mereka, kamu tidak mempunyai kedamaian. Kitab Henokh 15, 1-4, 6-9, 11-12, 16, 2-4. Kita belajar lebih banyak tentang keturunan malaikat yang menarik. Para raksasa akan disebut roh jahat di bumi, dan bumi akan menjadi tempat tinggal mereka. Saat banjir terjadi, seluruh daging dan darah di planet ini mati kecuali Nuh dan keluarganya, karena mereka terlindungi di dalam bahtera. Jadi semua keturunan malaikat yang berdaging dan berdarah mati. Namun di sini kita mengetahui bahwa roh-roh jahat dari para raksasa itu masih ada di bumi, dan mereka menyengsarakan umat manusia. Para malaikat telah ditempatkan dalam ikatan abadi, tetapi tidak dengan roh-roh jahat ini. Saya ingin menyampaikan hal ini kepada Anda karena Alkitab berbicara banyak tentang roh jahat dan setan. Saya ingin Anda tahu bahwa kekuatan jahat itu nyata. Saya telah membuktikan bahwa bumi ini penuh dengan segala macam kejahatan, dan itulah sebabnya Tuhan mengirimkan banjir, murkanya. Dia harus membereskan kekacauan itu. Sekarang saya tahu beberapa dari Anda mengejek banjir. Menurutmu itu tidak benar-benar terjadi, atau mungkin Anda mengira banjir itu hanya terjadi di tempat tinggal Nuh. Jadi mari kita pertimbangkan buktinya. Banjir terjadi sekitar tahun 2300 sebelum Masehi. Itu adalah bencana banjir global. Buktinya ada di sekitar Anda. Anda hanya harus bersedia melihatnya. Contoh yang bagus adalah fosil. Anda pasti akan menemukan bukti adanya miliaran tumbuhan, hewan, dan makhluk laut yang mati di seluruh dunia. Itulah tepatnya yang ditemukan. Fosil kehidupan laut ditemukan di seluruh dunia, dan bahkan di puncak gunung tertinggi, Himalaya. Pegunungan Himalaya harus berada di bawah air agar dapat memiliki fosil kehidupan laut. Selain itu, pegunungan Himalaya tidak berada di dekat Timur Tengah, sehingga hal ini menunjukkan adanya banjir global. Banyaknya kuburan fosil dan tingginya kualitas fosil di kuburan tersebut menunjukkan cepatnya kematian, pelestarian, dan penguburan makhluk-makhluk ini. Di banyak lokasi tersebut, baik makhluk laut maupun darat ditemukan terawetkan bersama. Hanya banjir yang bisa mengubur mereka bersama-sama. Anda dapat melihat contoh lain jika Anda mengamati bagaimana lapisan batuan diendapkan di seluruh bumi. Grand Canyon memberikan studi kasus yang bagus. Dinding ngarai terbuat dari batu pasir Coconino yang diendapkan oleh air dalam gelombang setinggi 60 kaki. Badai dan banjir biasa tidak menghasilkan gelombang seperti itu. Seluruh lapisan pasir seluas 10.000 mil kubik tercipta hanya dalam beberapa hari. Terlebih lagi, lapisan sedimen di Grand Canyon ditemukan di seluruh Amerika Serikat dengan fosil yang sama dan posisi yang sama dalam urutan strata. Hanya banjir besar yang bisa menyebabkan hal seperti itu. Amerika Serikat tidak jauh dari Timur Tengah, tempat Nuh tinggal. Ini adalah bukti lebih lanjut dari banjir global. Karena Tuhan itu kudus dan benar, Dia harus menghukum kejahatan. Itulah tepatnya yang Dia capai dengan banjir tersebut. Kita belajar dari Alkitab bahwa Dia melakukan ini ketika tingkat kejahatan mencapai titik kritis. Setelah air bah, sekelompok kota di dekat Laut Mati melakukan kejahatan pada tingkat yang memerlukan campur tangan Tuhan. Kota-kota itu adalah Sodom dan Gomora. Kisah kehancuran mereka diberikan dalam Kejadian 18-19. Hal ini terjadi setelah kelahiran putra Abraham, Ismail, namun sebelum kelahiran putranya, Ishak. Itu berarti kota-kota itu dihancurkan sekitar tahun 2070 sebelum Masehi. Kita melihat gambaran yang sama terhadap Sodom dan Gomora seperti yang kita lihat terhadap seluruh dunia pada zaman Nuh. Orang-orang itu sangatlah jahat. Lot tinggal di kota-kota di dataran itu dan memindahkan kemahnya sampai ke Sodom. Orang-orang Sodom sangatlah jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kejadian 13, 12-13.
Tuhan berfirman, karena seruan Sodom dan Gomora sangat besar, dan karena dosa mereka sangat besar. Kejadian 18:20. Di sini kita belajar bahwa dosa-dosa yang dilakukan orang-orang adalah percabulan, kesombongan, kerakusan, kemalasan, dan pengabaian terhadap orang miskin dan yang membutuhkan. Sama seperti Sodom dan Gomora serta kota-kota di sekitarnya, yang sama seperti kota-kota tersebut telah menyerahkan diri mereka kepada percabulan dan mengejar daging yang asing, diperlihatkan sebagai contoh, menderita hukuman api kekal. Yudas 1:7. Lihatlah, inilah kejahatan saudara perempuanmu, Sodom, kesombongan, kepenuhan roti, dan kemudahan yang berlimpah ada padanya dan pada putri-putrinya. Dia juga tidak menguatkan tangan orang miskin dan yang membutuhkan. Mereka sombong dan melakukan kekejian di hadapanku. Oleh karena itu aku mengambilnya ketika aku melihatnya. Yehezkiel 16:49-50. Ketika Tuhan menanggapi kejahatan tersebut, Dia mengirimkan 2 malaikat untuk mengusir Lot dari kota. Dia akan melindunginya seperti Dia melindungi Nuh saat air bah. Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada sore hari. Lot duduk di gerbang Sodom. Lot melihat mereka dan bangkit menemui mereka. Dia sangat mendesak mereka, dan mereka masuk bersamanya dan masuk ke rumahnya. Ia mengadakan pesta bagi mereka, lalu memanggang roti tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka berbaring, orang-orang kota itu, yaitu orang-orang Sodom, mengepung rumah itu, baik tua maupun muda, semua orang dari segala penjuru. Mereka memanggil Lot dan berkata kepadanya, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka kepada kami, agar kami dapat berhubungan seks dengan mereka." Kejadian 19, 1-3-5. Ketika para malaikat berada di rumah Lot, kita melihat bahwa semua laki-laki dari kota itu, semuanya tua dan muda, datang ke rumah Lot dan meminta untuk berhubungan seks dengan para malaikat. Para pria sangat ingin melakukan dosa seksual yang sama seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dengan para malaikat yang jatuh. Namun, kali ini yang lebih bersemangat adalah laki-laki, bukan perempuan. Dosa seksual yang sama menyebabkan air bah. Dosa Sodom menyebabkan kehancuran lokal pada masyarakat dan kotanya. Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari surga dan membakar seluruh area. Murka Tuhan sekali lagi dipicu oleh kejahatan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Dia meruntuhkan kota-kota itu, seluruh dataran, seluruh penduduk kota-kota itu, dan apa saja yang tumbuh di bumi. Kejadian 19, 24-25. Nah, sama seperti banjir, pasti ada di antara kalian yang mencemooh kejadian ini juga. Jadi mari kita lihat beberapa bukti dari peristiwa ini. Seorang arkeolog dari kampung halaman saya, Albuquerque, New Mexico, mengira dia telah menemukan kota kuno Sodom. Stephen Collins telah menggali situs Tal El Hammam di Yordania, dekat Laut Mati. Dia menemukan bukti kebakaran hebat termasuk fondasi yang terbakar, lantai yang terkubur abu setinggi hampir 3 kaki, dan pecahan tembikar dengan permukaan meleleh yang menunjukkan paparan panas mendekati suhu yang sama dengan magma. Kedengarannya seperti sebuah kota yang dibombardir dengan api dari surga. Sama seperti kejahatan yang menyulut murka Tuhan di masa lalu, kejahatan masih menyulut murkanya saat ini. Yesus memperingatkan bahwa murka Allah akan datang lagi. Murid-muridnya menanyakan tanda kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada zaman Anak Manusia. Mereka makan, mereka minum, mereka menikah, dan mereka dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam kapal, dan air bah datang dan membinasakan mereka semua. Demikian pula pada zaman Lot, mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan semuanya. Lukas 17, 26-29. Yesus berkata bahwa kedatangannya akan terjadi pada saat yang sama, seperti pada zaman Nuh dan Lot. Yesus berkata dia akan datang pada saat kejahatan berlipat ganda, yang berarti pada saat dosa besar. Namun, dia mengatakan, karena kejahatan itu maka penderitaan besar akan terjadi sebelum dia datang juga. Itu adalah murka Tuhan. Kita tahu apa saja dosa-dosa pada zaman Nuh dan Lot, kejahatan, kekerasan, percabulan, kesombongan, kerakusan, kemalasan, dan sikap acuh tak acuh terhadap orang miskin. Dalam ayat-ayat lain dalam Alkitab,
kita belajar tentang lebih banyak dosa yang terjadi pada saat campur tangan Tuhan berikutnya. Dan dosa-dosa tersebut mencakup kesombongan, penyembahan setan, penyembahan uang, pembunuhan, praktek sihir, percabulan, dan pencurian. Sebab akan ada hari Tuhan semesta alam bagi semua orang yang sombong, dan bagi semua orang yang meninggikan diri. Dan ia akan direndahkan, keangkuhan manusia akan ditundukkan, dan kecongkakan manusia akan direndahkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang akan ditinggikan pada hari itu. Yesaya 2:12-17. Umat manusia yang lain yang tidak terbunuh oleh malapetaka-malapetaka ini tidak bertobat dari perbuatan tangan mereka, bahwa mereka tidak mau menyembah setan-setan dan berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak dan dari kuningan dan dari batu dan dari kayu, yang tidak bisa melihat, mendengar, atau berjalan. Mereka tidak bertobat atas pembunuhan mereka, sihir mereka, percabulan mereka, atau pencurian mereka. Wahyu 9:20-21. Saya harap Anda mulai melihat tema sehubungan dengan tingkat kejahatan yang menyebabkan murka Tuhan. Dosa seksual, kesombongan, dan kekerasan adalah hal biasa sebelum air bah dan di Sodom dan Gomora. Anda tahu betul bahwa hal itu juga merupakan hal yang lumrah saat ini. Dosa-dosa ini bahkan dipamerkan saat ini dengan sifat dosa dari perbuatan yang dipelintir menjadi sesuatu yang benar. Kami adalah orang-orang yang menukar kebaikan dengan kejahatan. Mungkin Anda tidak melihatnya sendiri atau tidak mempercayai saya. Kalau begitu, mari kita lihat beberapa faktanya. Saya akan mulai dengan dosa seksual, karena dosa-dosa tersebut merajalela dan umum terjadi sebelum air bah dan di Sodom dan Gomora. Pornografi adalah dosa seksual. Yesus berkata bahwa memandang seseorang dengan penuh nafsu adalah dosa. Lihat Matius 5:28. Ini juga merupakan pintu gerbang menuju dosa seksual lainnya dan menempuh jalan gelap menuju kekerasan. Ada 6 situs porno yang masuk dalam 100 situs internet terpopuler. Situs porno paling populer mengungguli eBay. Situs ini melaporkan mereka memiliki 33,5 miliar kunjungan pada tahun 2018 dengan rata-rata 92 juta pengunjung setiap hari. Hampir sepertiga populasi Amerika Serikat menonton film porno setiap hari. Para pemirsa pornografi ini mendukung dan mendorong berkembangnya industri perdagangan seks. Seperti inilah perbudakan saat ini. Ini dikomersialkan dalam skala besar. Porno bertema pemerkosaan dan pelecehan sudah menjadi arus utama saat ini. Menurut Anda, berapa banyak dari aktor-aktor tersebut yang bersedia melakukannya tanpa adanya ancaman atau paksaan? Diperkirakan hampir 5 juta orang di seluruh dunia berada dalam eksploitasi seksual paksa. Saya rasa masih banyak lagi yang lebih dari itu. Saya tahu bahwa Tuhan tahu. Tuhan juga tahu apa yang kini disampaikan para peneliti kepada kita tentang pornografi yang mengarah pada kekerasan. Penelitian menunjukkan hal ini meningkatkan perilaku agresif, fantasi kekerasan, dan melakukan serangan kekerasan. Itu karena pornografi mempengaruhi otak seseorang. Jika seseorang terangsang ketika melihat seseorang dipanggil atau dihajar, otak mengasosiasikan agresi tersebut dengan gairah. Ketika film porno menggambarkan korban menikmati pemukulan, otak pemirsa belajar bahwa tidak apa-apa untuk bertindak agresif. Akibat sampingan dari dosa seksual adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan dosa aborsi yang kejam. Itu adalah pembunuhan terhadap seorang anak yang diciptakan Tuhan secara unik di dalam rahim ibu yang belum dilahirkan. Alkitab memberitahu kita bahwa kehidupan jelas dimulai di dalam rahim. Dalam kitab suci ini, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita di dalam rahim dan mencatat seluruh hari-hari dalam hidup kita. Karena kamulah yang membentuk wujud terdalamku. Engkau merajut aku bersama-sama dalam rahim ibuku. Kerangkaku tidak tersembunyi darimu. Ketika aku dibuat secara rahasia, dijalin menjadi satu di kedalaman bumi. Matamu melihat tubuhku. Di dalam bukumu semuanya tertulis, hari-hari yang telah ditetapkan bagiku, padahal belum ada satupun hari itu. Mazmur 139, 13, 15-16. Kini datanglah firman Tuhan kepadaku, yang berbunyi, sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu. Sebelum kamu lahir, aku menguduskan kamu. Aku telah mengangkatmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1, 4-5. Dalam ayat di bawah ini, Maria yang sedang mengandung Yesus mengunjungi Elisabet yang sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Bayi yang belum lahir
Yohanes menyadari kehadiran Maria dan Yesus serta mampu mengekspresikan emosi di dalam rahim. Dia melompat kegirangan ketika mendengar Mary. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah bayi yang ada di dalam rahimnya. Adan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berseru dengan suara nyaring dan berkata, "Berbahagialah kamu di antara para wanita, dan terpujilah buah kandunganmu. Sebab lihatlah, ketika suara salammu sampai ke telingaku, melonjaklah bayi yang ada dalam rahimku." Kegirangan. Lukas 1, 41-42, 44. Antara tahun 2010 dan 2014, 55 juta bayi dibunuh dalam aborsi di seluruh dunia. Selama jangka waktu tersebut, 25% kehamilan berakhir dengan aborsi. Jumlah ini setara dengan jumlah kematian warga sipil selama Perang Dunia Kedua. Perang itu adalah konflik paling mematikan dalam sejarah umat manusia. Sebagai masyarakat global, kita telah berperang melawan bayi yang belum lahir. Apakah menurut Anda Tuhan baik-baik saja dengan hal ini dan Dia tidak akan mencari keadilan atas dosa yang kita lakukan? Jika Anda berpikir Dia akan menutup mata, maka Anda tidak mengenal Tuhan. Mulailah membaca Alkitab dan mengenalnya hari ini. Dia akan mengubah hidup Anda. Dia akan menggantikan hatimu yang sedingin batu dengan hati seperti miliknya. Dosa seksual berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah homoseksualitas. Alkitab memberitahu kita bahwa orang-orang di Sodom dan Gomora mengejar daging yang aneh. Lihat Yudas 1:7 di atas. Itu berarti daging yang berbeda dari apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Itu tidak wajar. Ini merujuk pada homoseksualitas. Kita tahu semua penduduk kota ingin tidur dengan malaikat yang datang menyelamatkan Lot karena mereka mengira malaikat itu manusia. Itu bukan karena mereka malaikat. Kita juga tahu bahwa kota ini bersalah atas dosa ini sebelum para malaikat muncul. Ingatlah Tuhan menghakimi kota itu atas dosa-dosa mereka sebelum para malaikat diutus untuk menyelamatkan Lot. Di Amerika Serikat, diperkirakan 4,5% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Jumlahnya adalah 3,5% pada tahun 2012. Jadi jumlahnya meningkat sedikit selama 7 tahun terakhir. Banyak orang di dunia telah lama mempromosikan gaya hidup ini sebagai hal yang normal dan tidak berdosa. Sayangnya bagi kita sebagai masyarakat, hal ini berhasil dan mengubah opini orang tentang hal ini. Pada tahun 1996, hanya 27% penduduk Amerika Serikat yang mendukung pernikahan sesama jenis. Saat ini, 63% mendukungnya. Persentase yang sama menganggap hubungan sesama jenis dapat diterima secara moral. Meskipun sikap dan opini masyarakat telah berubah, Tuhan belum berubah. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab dengan jelas menjelaskan masalah ini dan posisi Tuhan. Itu adalah dosa. Ini terdaftar sebagai dosa baik dalam Perjanjian Lama, dalam Kitab Imamat, maupun dalam Perjanjian Baru dalam Kitab Roma. Janganlah kamu tidur dengan seorang laki-laki seperti halnya dengan seorang wanita. Itu menjijikan. Imamat 18:22. Karena mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan dan tidak mengucap syukur, namun menjadi sia-sia dalam penalaran mereka, dan hati mereka yang tidak berakal menjadi gelap. Karena mengaku bijaksana, mereka menjadi bodoh dan menukar kemuliaan Tuhan yang tidak fana dengan gambaran manusia yang fana, burung, binatang berkaki 4, dan binatang melata. Oleh karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada nafsu yang keji, sebab perempuan mereka mengubah fungsi kodratinya menjadi bertentangan dengan kodrat. Demikian pula laki-laki meninggalkan fungsi alami perempuan, terbakar nafsu terhadap satu sama lain, laki-laki melakukan apa yang tidak pantas dengan laki-laki, dan menerima hukuman yang setimpal atas kesalahan mereka. Roma 1:21-23, 26-27. Tuhan menciptakan pria dan wanita dan pernikahan heteroseksual. Tuhan itu sempurna dan suci dan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan menciptakan setiap orang secara unik, dengan tujuan, dan karena suatu alasan. Jika Anda mengidentifikasi diri Anda sebagai lesbian, gay, biseksual, atau transgender, Anda perlu tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, dan Dia tidak mengacaukan dan menciptakan Anda sebagai jenis kelamin yang salah ketika Dia menciptakan Anda. Tuhan juga tidak menjadikan siapapun sebagai pendosa. Jadi jika Anda mengira Tuhanlah yang memberi Anda perasaan terhadap sesama jenis, Anda salah. Kita berdosa ketika kita menyerah pada godaan nafsu. Sekarang mari kita pertimbangkan jenis dosa yang lain.
Mari kita evaluasi epidemi obesitas global. Saya tahu banyak di antara Anda yang tidak menganggap kerakusan, yaitu makan berlebihan, atau pemanjaan berlebihan, setara dengan sebagian besar dosa. Namun hal ini memang dosa dan tercantum dalam Alkitab sebagai salah satu dosa spesifik Sodom. Mungkin hal ini masuk dalam daftar ini, karena kerakusan seringkali datang bersamaan dengan dosa seperti keserakahan dan kemalasan. Pada tahun 2016, obesitas menimpa 40% orang dewasa dan 19% anak-anak di Amerika Serikat. Pada tahun 2000, angkanya adalah 31% untuk orang dewasa dan 14% untuk anak-anak. Dalam periode 6 tahun tersebut, terjadi peningkatan 9 poin persentase untuk orang dewasa dan 5 poin persentase untuk anak-anak. Salah satu indikator obesitas global adalah apa yang dilaporkan oleh Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Mereka mengumpulkan data dari 36 negara. Pada tahun 2015, mereka melaporkan 20% orang dewasa mengalami obesitas. Yang mengherankan adalah mereka melaporkan hampir 70% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami kelebihan berat badan. Pada tahun 1970, bahkan tidak 15% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami obesitas. Anda dapat melihat adanya peningkatan signifikan pada obesitas selama bertahun-tahun. Jika kita menganggap obesitas sebagai epidemi global, dan kita dapat melihat sekeliling dan dengan mudah melihat bahwa obesitas merupakan masalah bagi masyarakat, bukankah menurut Anda Tuhan telah memperhatikannya? Terorisme adalah bentuk ekstrim kejahatan dan kekerasan. Para pelaku menganggap kekerasan yang mereka lakukan akan mengintimidasi dan memaksa orang untuk berperilaku sesuai keinginan mereka. Serangan teroris terhadap Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001 merupakan titik balik global bagi ekstremisme kekerasan ini. Pada tahun 2017 terjadi 10.900 serangan teroris di seluruh dunia yang menewaskan 26.445 orang. Yang mengejutkan adalah angka ini sebenarnya turun dari puncaknya pada tahun 2014 ketika terjadi hampir 17.000 serangan di seluruh dunia. Lebih dari 44.000 orang tewas pada tahun itu dalam serangan-serangan kekerasan tersebut. Pada tahun 1998, hanya terdapat 934 serangan teroris di seluruh dunia. Jelas sekali terjadi peningkatan eksponensial dalam jenis kekerasan ini. Kami melihatnya di berita setiap hari. Sebagai masyarakat, nampaknya kita kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan perbedaan kita melalui cara-cara diplomatis dan non-kekerasan. Mari kita lihat tingkat pembunuhan selama beberapa dekade terakhir. Ada yang berpendapat bahwa jenis kekerasan ini tidak se-ekstrim serangan teroris. Namun yang pasti kekerasan ini lebih bersifat pribadi. Jadi, apakah kejahatannya tidak berkurang? Angka pembunuhan di Amerika Serikat berada dalam tren menurun sejak tahun 1990. Namun angka tersebut berubah pada tahun 2013 dan terus meningkat setiap tahun sejak saat itu. Pada tahun 2017, 6,12 orang dibunuh untuk setiap 100.000 orang di Amerika Serikat. Angka ini lebih tinggi dari angka global yang 5,31. Menurut Anda, apakah Amerika Serikat lebih kejam dibandingkan rata-rata global? Ya, benar. Amerika Serikat berada di peringkat ketiga teratas negara yang paling banyak melakukan pembunuhan. Topik terakhir yang saya ingin Anda pertimbangkan ketika memikirkan tingkat kejahatan masyarakat kita dibandingkan dengan zaman Nuh adalah rekayasa genetika. Ini adalah topik yang tampaknya tidak berbahaya, jadi kita perlu menggali lebih dalam. Kita semua tahu tentang makanan hasil rekayasa genetika. Saat ini kita melihat label yang tidak dimodifikasi secara genetik pada produk di toko kelontong. Tentu saja ada beberapa pertimbangan etis dan kesehatan dalam hal ini, tetapi saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang teknologi CRISPR-Cas9. Anda mungkin pernah melihat hasilnya di berita. Ini adalah teknologi pengeditan genom yang dikembangkan pada tahun 2012. Pada tahun 2017, para ilmuwan mengumumkan bahwa mereka menggunakan teknologi ini untuk menciptakan hibrida manusia hewan pertama, Chimera, ketika mereka berhasil menyuntikkan sel manusia ke dalam embrio babi dan embrio tersebut selamat. Para ilmuwan telah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun. Pada tahun 2011, dilaporkan bahwa para ilmuwan di Inggris telah menciptakan lebih dari 150 embrio hibrida manusia hewan sejak tahun 2008. Pada bulan Desember tahun 2018,
kami mengetahui bahwa seorang ilmuwan Tiongkok menciptakan bayi hasil rekayasa genetika pertama di dunia menggunakan CRISPR. Bayi perempuan kembar lahir setelah penyuntingan embrio yang menonaktifkan virus imunodefisiensi manusia, Human Immunodeficiency Virus, yang dapat menginfeksi sel mereka. Pada tahun 2019, pembuatan chimera masih legal di Amerika Serikat. RUU telah diperkenalkan di Kongres untuk membatasi praktik ini, namun belum disahkan. Pada bulan April tahun 2019, National Public Radio melaporkan pasien Amerika pertama yang dirawat dengan CRISPR untuk perawatan kanker. Pada tahun 2019, Jepang melegalkan transplantasi embrio hibrida ke hewan pengganti dan melahirkan mereka. Para ilmuwan mengatakan, teknologi ini akan menghasilkan terobosan medis seperti pembuatan organ bagi orang yang membutuhkan transplantasi dan penyembuhan penyakit. Mungkin saja demikian, namun kita harus menyadari bahwa kita adalah sekelompok orang berdosa dan hal ini sudah melampaui batas-batas peran kita sebagai Tuhan. Para ilmuwan pada dasarnya memiliki rasa ingin tahu dan akan dengan cepat menciptakan hal-hal yang tidak seharusnya diciptakan. Pikirkan tentang film Taman Jurassic dan Dunia Jurassic. Mereka menciptakan dinosaurus dengan mengekstraksi DNA mereka dari nyamuk yang diawetkan dalam damar dan kemudian menggunakan reptil modern untuk mengisi kesenjangan gen. Anda mungkin mencemooh film-film tersebut dan alur ceritanya sebagai fiksi ilmiah, namun hal tersebut tidak jauh dari kenyataan. George Church, ahli genetika yang membantu mengembangkan CRISPR, bekerja di tim kebangkitan mamut berbulu Harvard dengan tujuan menambahkan gen mamut berbulu ke gen gajah Asia. Inilah berita utama Berita Fox pada bulan Maret tahun 2019. Sel-sel raksasa berbulu dihidupkan kembali dalam pencapaian ilmiah yang mengejutkan. Seberapa cepat kita akan melihat para ilmuwan menciptakan manusia super seperti Kapten Amerika atau pria X, ingin memiliki penglihatan super. Saya yakin mereka akan segera dapat menambahkan gen mata elang ke gen manusia dan mengurusnya untuk Anda. Apa selanjutnya setelah itu dan seberapa jauhkah itu? Para arkeolog baru-baru ini menemukan bangunan kolosal di kota kuno Gad. Ini adalah kota Filistin yang merupakan rumah bagi raksasa Goliat. Ingatlah bahwa dia adalah raksasa yang saya sebutkan sebelumnya yang dibunuh David. Dia adalah hibrida manusia dan malaikat jatuh. Menurut Anda seberapa cepat para ilmuwan akan menggali DNA dari raksasa di masa lalu dan mencampurkannya dengan DNA kita? Saya ingin tahu apakah beberapa pertanyaan yang saya ajukan memang sudah terjadi. Saya bisa terus melakukan ini. Saya bahkan tidak menyentuh senjata biologis yang dapat dibuat dengan CRISPR. Teknologi penyuntingan gen ini akan membawa kita ke jalur yang sama seperti yang terjadi pada generasi Nuh. Ingat yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa mereka merusak seluruh ciptaan. Hanya karena kita dapat melakukan hal-hal tertentu tidak selalu berarti kita harus melakukannya. Berapa banyak lagi provokasi dari kita yang akan Tuhan toleransi? Hanya Tuhan yang tahu seberapa besar dosa, kejahatan, dan kekerasan yang akan Dia toleransi sebelum kita melihat Dia turun tangan. Intervensi berikutnya adalah pengangkatan. Jika Anda membaca ini sebelum hal itu terjadi, saya yakin itu tidak jauh dari kenyataan. Tidak diragukan lagi, kita sedang melakukan perilaku berdosa yang sama seperti yang dilakukan oleh generasi Nuh dan masyarakat Sodom dan Gomora. Jika Anda membaca ini setelah pengangkatan terjadi, saya harap ini membantu Anda memahami bahwa kejahatanlah yang menyebabkan campur tangan Tuhan. 7.2. Tuhan memperingatkan semua orang sebelum murkanya. Di masa lalu ketika Tuhan mengirimkan murkanya, Dia memperingatkan manusia sebelumnya bahwa hal itu akan datang. Dia bahkan memberitahu semua orang bagaimana cara diselamatkan dari murka. Mari kita bahas Nuh dan air bah terlebih dahulu, lalu Sodom dan Gomora. Tuhan memberitahu Nuh bahwa Dia akan mengirimkan air bah dan Dia perlu membangun sebuah bahtera. Alkitab tidak secara spesifik memberitahu kita berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh untuk membangun bahtera. Yang kita tahu adalah Tuhan memberitahu Nuh bahwa dia, istrinya, anak-anaknya, dan istri anak-anaknya akan masuk ke dalam bahtera. Tuhan berfirman kepada Nuh, "Aku akan mengakhiri semua makhluk hidup, karena bumi penuh dengan kekerasan melalui mereka. Lihatlah, aku akan membinasakan mereka dan bumi. Buatlah kapal dari kayu gopher. Kamu harus membuat ruangan-ruangan di dalam kapal, dan harus menutupnya di dalam dan di luar dengan ter. Tapi aku akan mengikat perjanjianku denganmu. Kamu harus ikut ke dalam kapal, kamu, anak-anakmu, istrimu, dan istri-istri anak-anakmu bersamamu.
Dari segala jenis makhluk hidup, engkau harus membawa 2 jenis makhluk hidup ke dalam kapal, agar mereka tetap hidup bersamamu. Mereka harus laki-laki dan perempuan, dari burung-burung menurut jenisnya, dari binatang ternak menurut jenisnya, dari segala binatang melata di bumi menurut jenisnya. 2 ekor dari berbagai jenis akan datang kepadamu untuk memelihara kehidupannya. Bawalah sebagian dari semua makanan yang dimakan, dan kumpulkan untuk dirimu sendiri. Dan itu akan menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Demikianlah yang dilakukan Nuh. Dia melakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Kejadian 6, 13-14, 18-22. Kita tahu bahwa Nuh berumur 500 tahun ketika ia mulai mempunyai anak. Kita juga mengetahui bahwa Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang. Jadi anak-anak Nuh berusia sekitar 100 tahun pada saat air bah terjadi. Nuh berumur 500 tahun. Kemudian Nuh memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian 5, 32. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah melanda bumi. Kejadian 7, 6. Alkitab menegaskan hal itu dan memberitahu kita bahwa putra kedua Nuh, Sem, berusia 98 tahun pada saat air bah, sejak ia menjadi ayah pada usia 100 tahun, dan itu adalah 2 tahun setelah air bah. Jika Tuhan berbicara kepada Nuh tentang pembangunan bahtera setelah ia mempunyai anak, maka secara logis kita dapat menyimpulkan bahwa Nuh mempunyai waktu sekitar 100 tahun untuk membangun bahtera. Inilah sejarah generasi Sem. Sem berumur 100 tahun ketika menjadi ayah Arpachshad, 2 tahun setelah air bah. Kejadian 11, 10. Namun sebelum air bah, Tuhan berkata, Dia tidak akan berjuang bersama manusia selamanya dan menyatakan umur manusia akan menjadi 120 tahun. Yahweh bersabda, Rohku tidak akan tinggal bersama manusia selamanya, karena dia juga adalah daging, so umurnya akan menjadi 120 tahun. Kejadian 6, 3. Beberapa ahli berpendapat bahwa 120 tahun ini adalah berapa lama waktu yang dimiliki manusia sebelum air bah datang, dan dengan demikian berapa lama Nuh harus membangun bahtera. Jika demikian, itu berarti Nuh memulai bahtera, bahkan sebelum ia mempunyai anak. Hal ini sangat mungkin terjadi dan menunjukkan seberapa besar iman Nuh kepada Tuhan. Penjelasan lainnya adalah bahwa 120 tahun mengacu pada Tuhan yang mengubah umur manusia setelah air bah. Meskipun hal itu terjadi, hal itu memerlukan waktu yang sangat lama. 10 generasi setelah Nuh, Abraham lahir dan dia masih hidup sampai usia 175 tahun. Jadi menurut saya lebih masuk akal jika Tuhan memberi Nuh waktu 120 tahun untuk membangun bahtera. Terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan Nuh, kita tahu bahwa Tuhan menunggu dengan sabar sampai Dia menyelesaikannya. Sebab Kristus juga telah menderita 1 kali saja karena dosa, yaitu orang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Allah dengan mati sebagai manusia, tetapi dihidupkan dalam roh yang ke dalamnya. Ia juga pergi dan memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yang dahulunya tidak taat. Padahal Allah menunggu dengan sabar pada zaman Nuh ketika kapal sedang dibangun. Di dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa, yang diselamatkan melalui air. Pertama Petrus 3, 18-20. Dalam kitab suci di bawah ini kita mengetahui bahwa Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela dan hidup bersama Tuhan. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Inilah riwayat turun-temurun Nuh. Nuh adalah seorang yang soleh, tidak bercacat celah di antara manusia pada zamannya. Nuh berjalan bersama Tuhan. Kejadian 6, 8-9. Kita juga melihat bahwa ketika ia sedang membangun bahtera, ia berkhotbah kepada orang-orang dan memperingatkan mereka akan penghakiman Allah yang akan datang. Dikatakan Nuh memperingatkan dunia. Artinya semua orang yang hidup pada masa itu mendengar peringatan Nuh. Setiap orang tahu bahwa murka Tuhan akan datang. Nuh menggunakan waktu 120 tahun itu untuk membangun bahtera dan memperingatkan semua orang. Dan Tuhan tidak menyayangkan dunia kuno, kecuali Nuh dan 7 orang lainnya dalam keluarganya. Nuh memperingatkan dunia akan penghakiman Allah yang adil. Maka Allah melindungi Nuh ketika ia membinasakan dunia orang-orang fasik dengan air bah yang sangat besar. Kedua, Petrus 2, 5 terjemahan hidup baru. Anda tahu Tuhan bisa melakukan apa saja, jadi Dia bisa mengirimkan tim malaikat untuk membangun bahtera bagi Nuh dalam hitungan hari.
Lebih baik lagi, dia bisa saja mengeluarkan sebuah bahtera yang telah selesai dari udara, siap untuk berangkat. Namun bukan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan dengan sabar menunggu Nuh membangun bahtera. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Dia memberi Nuh waktu untuk memberitahu semua orang sehingga lebih banyak orang dapat menyadari kesalahan mereka, berpaling kepada Tuhan, dan diselamatkan juga. Anda tahu, Nuh tahu bagaimana caranya diselamatkan. Ayahnya, Lamekh, pasti mengenal Adam yang berjalan bersama Tuhan di taman sebelum dia berbuat dosa. Saya yakin Lamekh diajari banyak hal oleh Adam, seperti pentingnya mendengarkan Tuhan, menaati firman-Nya, berbuat baik, dan mengendalikan keinginan agar tidak berbuat dosa. Lamekh pasti mengetahui apa yang terjadi di Taman Eden, dan dia pasti mengetahui apa yang terjadi pada putra Adam, Kain dan Habel. Dia pasti menceritakan semua ini pada Nuh. Yahweh menghormati Habel dan persembahannya, tapi dia tidak menghormati Kain dan persembahannya. Kain sangat marah dan ekspresi wajahnya berubah. Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa kamu marah? Mengapa ekspresi wajahmu berubah? Jika Anda melakukannya dengan baik, bukankah itu akan terangkat? Jika Anda tidak melakukannya dengan baik, dosa akan bersembunyi di depan pintu. Keinginannya adalah untukmu, tetapi kamulah yang harus menguasainya." Kejadian 4, 4-7. Selain itu, kakek buyut Nuh adalah Henokh, yang juga seorang pengkhotbah kebenaran. Henokh tidak ada di bumi ketika Nuh lahir karena Tuhan mengambilnya. Namun, putra Henokh, Metuselah dan cucunya, Lamekh, juga mengalami hal yang sama. Mereka berdua akan belajar kebenaran dari Henokh dan meneruskannya kepada Nuh. Mengenai hal ini juga Henokh, anak ketujuh dari Adam, bernubuat dengan mengatakan, "Lihatlah, Tuhan datang bersama 10.000 orang kudusnya untuk melaksanakan penghakiman terhadap semua orang dan untuk menginsafkan semua orang fasik atas segala perbuatan kefasikan mereka yang telah mereka lakukan, cara yang tidak saleh, dan semua hal-hal sulit yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang tidak saleh terhadap dia." Yudas 1, 14-15. Nuh beriman kepada Tuhan, jadi Tuhan memakai dia untuk memperingatkan manusia tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana caranya agar bisa diselamatkan. Sayangnya, tidak ada yang mengindahkan peringatan tersebut. Saya yakin orang-orang mempunyai berbagai alasan untuk tidak mempercayai Nuh. Tindakan Nuh tersebut berujung pada kutukan dunia. Iman adalah keyakinan bahwa apa yang kita harapkan akan benar-benar terjadi. Itu memberi kita kepastian tentang hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Melalui keyakinan mereka, orang-orang di masa lalu mendapatkan reputasi yang baik dan tidak mungkin menyenangkan Tuhan tanpa iman. Siapapun yang ingin datang kepadanya harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia memberi pahala kepada orang yang dengan tulus mencarinya. Karena iman maka Nuh membangun sebuah perahu besar untuk menyelamatkan keluarganya dari banjir. Dia menaati Tuhan yang memperingatkan dia tentang hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh imannya, Nuh mengutuk seluruh dunia, dan dia menerima kebenaran yang didapat melalui iman. Ibrani 11, 1-2, 6-7 terjemahan hidup baru. Jangan biarkan pengangkatan melakukan hal yang sama pada Anda. Jangan biarkan hal itu mengeraskan hati dan mengutuk Anda. Sebaliknya, perhatikan peringatannya. Waktu hampir habis. Yesus akan datang kembali untuk memerintah dan memerintah di bumi. Dia akan membersihkannya dari semua orang yang tidak benar sebelum pemerintahannya dimulai. Tuhan juga memperingatkan penduduk Sodom dan Gomora sebelum ia menghancurkan kota-kota tersebut. Soalnya, Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Lot adalah keponakan Abraham dan sebenarnya bepergian dan tinggal bersama Abraham untuk sementara waktu. Dalam kitab suci di bawah ini, nama Abraham adalah Abram. Tuhan mengubahnya menjadi Abraham beberapa saat setelah ini. Sekarang Tuhan berkata kepada Abram, "Tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu dan rumah ayahmu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Aku akan memberkatimu dan menjadikan namamu hebat. Anda akan menjadi berkat." Maka berangkatlah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, semua harta benda yang mereka kumpulkan, dan orang-orang yang mereka peroleh di Haran, dan mereka berangkat ke tanah Kanaan. Mereka masuk ke tanah Kanaan. Kejadian 12, 1-2, 4-5.
Penting bagi Lot untuk bersama Abraham, karena Abraham dianggap sebagai sahabat Tuhan dan bapak semua orang yang beriman. Itu karena dia memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Tuhan. Namanya disebutkan berkali-kali dalam Perjanjian Baru sebagai teladan iman yang harus kita perjuangkan. Dialah teladan yang dimiliki Lot. Abraham akan mengajarkan banyak hal kepada Lot tentang iman kepada Tuhan. Maka genaplah kitab suci yang mengatakan, Abraham beriman kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dan ia disebut sahabat Allah. Yakobus 2:23. Jelasnya, janji Allah untuk memberikan seluruh bumi kepada Abraham dan keturunannya tidak didasarkan pada ketaatannya pada hukum Allah, namun pada hubungan yang benar dengan Allah yang timbul karena iman. Jadi janji itu diterima dengan iman. Itu diberikan sebagai hadiah gratis. Dan kita semua pasti akan menerimanya, baik kita hidup menurut hukum Musa atau tidak, jika kita mempunyai iman seperti Abraham. Sebab Abraham adalah bapak semua orang yang beriman. Roma 4:13-16, terjemahan hidup baru. Alkitab memberitahu kita bahwa Lot memang belajar kebenaran. Tinggal di kota Sodom dan Gomora yang penuh dosa menyiksa jiwanya setiap hari. Anda lihat, Abraham dan Lot akhirnya berpisah setelah Lot mempunyai keluarga dan kekayaan yang besar. Lot memilih menetap di kota-kota tersebut karena tanahnya sangat subur. Saya terkadang bertanya-tanya, mengapa Lot tidak meninggalkan kota karena dia begitu tertekan? Tuhan tidak mengampuni dunia kuno, namun menyelamatkan Nuh bersama 7 orang lainnya, seorang pengkhotbah kebenaran, ketika dia membawa banjir ke dunia orang fasik. Adan menjadikan kota-kota Sodom dan Gomora menjadi abu, membinasakan kota-kota itu, menjadikan kota-kota itu sebagai contoh bagi orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Adan melepaskan Lot yang saleh, yang sangat tertekan oleh kehidupan penuh nafsu orang-orang jahat, karena orang benar yang tinggal di antara mereka tersiksa dalam jiwanya yang benar dari hari ke hari dengan melihat dan mendengar perbuatan melanggar hukum. Kedua, Petrus 2:5-8. Pada subbab sebelumnya, Anda mengetahui bahwa Tuhan mengirimkan 2 malaikat ke Sodom dan Gomora. Ketika kedua malaikat itu sampai di kota, mereka menemukan Lot di gerbang kota. Disinilah para pemimpin kota berkumpul, menyelesaikan perselisihan, dan memberikan nasihat. Lot adalah salah satu pemimpin kota itu. Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada sore hari. Lot duduk di gerbang Sodom. Lot melihat mereka dan bangkit menemui mereka. Dia membungkukkan badannya dengan wajah menghadap ke bumi. Kejadian 19:1. Ingatlah setelah ini bahwa Lot memimpin para malaikat kembali ke rumahnya. Ketika orang-orang di kota itu mendekati rumah Lot dan meminta untuk tidur dengan para malaikat, Lot menyuruh mereka untuk tidak berperilaku jahat. Perhatikan bahwa orang-orang itu kesal karena Lot mengangkat dirinya sendiri sebagai hakim. Ini bukan pertama kalinya Lot mengkonfrontasi dosa mereka. Dia dianggap sebagai hakim di kota itu. Sebagai orang benar yang tersiksa oleh perbuatan jahat mereka, dia pasti mengajar dan memberitakan firman Tuhan di kota itu setiap hari. Tetapi sebelum mereka berbaring, orang-orang kota itu, yaitu orang-orang Sodom, mengepung rumah itu, baik tua maupun muda, semua orang dari segala penjuru. Mereka memanggil Lot dan berkata kepadanya, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka kepada kami, agar kami dapat berhubungan seks dengan mereka." Lot keluar menemui mereka melalui pintu dan menutup pintu itu sendiri. Dia berkata, "Tolong saudara-saudaraku, jangan bertindak jahat." Mereka berkata, "Mundur." Kemudian mereka berkata, "Orang ini datang untuk hidup sebagai orang asing dan dia mengangkat dirinya sendiri menjadi hakim. Sekarang kami akan memperlakukan Anda lebih buruk daripada dengan mereka." Mereka menekan Lot dengan kuat dan mendekat untuk mendobrak pintu. Kejadian 19:4-7-9. Lot diberi satu kesempatan terakhir oleh para malaikat untuk memperingatkan orang-orang di kota itu sebelum kehancuran terjadi. Perhatikan, para malaikat memberitahunya bahwa dia bisa menyelamatkan siapapun di kota itu. Ini berarti siapapun di kota itu masih mempunyai kesempatan untuk mengindahkan peringatan Lot. Orang-orang itu berkata kepada Lot, "Apakah ada orang lain di sini? Menantu laki-laki, anak laki-laki Anda, anak perempuan Anda, dan siapapun yang ada di kota Anda, bawalah mereka keluar dari tempat ini, karena kami akan menghancurkan tempat ini." Karena protes terhadap mereka telah meningkat begitu besar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan telah mengutus kami untuk menghancurkannya. Lot keluar dan berbicara kepada menantu laki-lakinya.
yang telah berjanji untuk mengawini anak-anak perempuannya dan berkata, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, karena Tuhan akan menghancurkan kota ini." Namun di mata menantunya, dia tampak bercanda. Kejadian 19, 12-14. Lot memohon kepada menantu laki-lakinya untuk ikut bersamanya dan meninggalkan kota. Saya pikir ini bisa menjadi alasan mengapa Lot tidak meninggalkan kota yang menyiksanya. Dia adalah satu-satunya cahaya di tempat yang sangat gelap. Dia berbelas kasih terhadap orang-orang dan ingin melihat mereka diselamatkan. Dia tidak menyerah pada mereka. Dia memperingatkan orang-orang sampai para malaikat membawanya keluar kota. Tuhan menggunakan Lot untuk memperingatkan orang-orang di Sodom dan Gomora bahwa penghakiman akan datang, sama seperti dia menggunakan Nuh untuk memperingatkan orang-orang tentang air bah. Sayangnya, orang-orang menolak mempercayai Lot sama seperti mereka menolak mempercayai Nuh. Mereka mengira Lot sedang bercanda. Dia tidak dianggap serius di kota penuh dosa tempat dia tinggal. Sama seperti Allah memperingatkan manusia di masa lalu tentang kedatangan murkanya dan bagaimana cara untuk diselamatkan. Ia terus melakukannya hingga saat ini. Yesus datang dari surga untuk tujuan ini. Yesus diutus untuk menyelamatkan Anda dari dosa-dosa Anda. Yesus adalah Putra Allah yang tunggal. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan agar dunia diselamatkan melalui Dia. Dia yang percaya padanya tidak akan dihakimi. Barang siapa tidak percaya, ia sudah dihakimi, sebab ia tidak percaya kepada nama anak Allah yang tunggal. Yohanes 3, 16-18. Sejak saat itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 4, 17. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku." Yohanes 14, 6. Yesus juga memperingatkan bahwa penderitaan besar akan datang pada akhir zaman. Itu sekarang. Anda hidup di akhir zaman. Zaman berikutnya adalah ketika Yesus memerintah di bumi dalam kerajaan 1000 tahunnya. Jika pengangkatan telah terjadi, waktu yang tersisa sangat singkat sebelum Yesus kembali ke bumi. Yesuslah yang berbicara di sini. Saat dia duduk di Bukit Zaitun, murid-murid datang kepadanya secara pribadi dan berkata, "Beritahukan kepada kami, kapankah hal-hal ini akan terjadi? Apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Karena kedurhakaan bertambah banyak, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Sebab pada waktu itu akan terjadi penderitaan yang sangat besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Matius 24, 3, 12-13, 21. Itu pilihan Anda untuk diselamatkan atau tidak. Jika Anda ingin diselamatkan, maka Anda harus percaya bahwa Yesus adalah penyelamat Anda. Yesus mati hampir 2000 tahun yang lalu. Tuhan telah lama memperingatkan dunia tentang apa yang akan terjadi. Injil telah diberitakan ke seluruh dunia. Bukan rahasia lagi bahwa penghakiman Tuhan akan datang. Dan bukan rahasia lagi bagaimana cara menyelamatkan diri dari penghakiman tersebut. Tuhan memberi kita firman-Nya agar kita memiliki hikmat ini. Jika pengangkatan telah terjadi, itulah peringatan terakhir Anda. Kemurkaan telah dimulai, dan Yesus akan segera datang. Tuhan sangat sabar terhadap kita. Dia ingin semua orang diselamatkan. Jawablah panggilan Tuhan hari ini, dan ketahuilah bahwa Anda akan diselamatkan dari penghakiman terakhirnya seperti halnya Nuh dan Lot. 7.3 Tuhan memperlakukan orang beriman dan orang tak beriman secara berbeda saat murkanya. Di masa lalu, ketika Tuhan mengirimkan murkanya, Dia memperlakukan orang-orang beriman secara berbeda dengan orang-orang kafir. Ketika Tuhan mengirimkan air bah, Dia memperlakukan Nuh dan keluarganya berbeda dari orang lain di dunia. Itu karena Nuh dianggap benar oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang benar, mengikuti hukum Tuhan, dan adil. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Inilah riwayat turun-temurun Nuh. Nuh adalah seorang yang saleh, tidak bercacat celah di antara manusia pada zamannya. Nuh berjalan bersama Tuhan. Kejadian 6, 8-9. Nuh beriman kepada Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan dan percaya padanya. Pikirkan tentang ini.
Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera karena akan datang air bah yang akan menghancurkan segalanya, kecuali dia dan keluarganya. Tuhan juga memberitahu Nuh bahwa akan turun hujan. Hingga saat ini, belum pernah terjadi banjir atau bahkan hujan. Tuhan mengairi tanah dengan kabut saat itu. Belum ada tanaman di ladang yang tumbuh di bumi, dan belum ada tumbuh-tumbuhan di ladang yang tumbuh. Fatau Tuhan Yahweh tidak menurunkan hujan ke bumi. Tidak ada seorang pun yang menggarap tanah itu, tetapi ada kabut yang naik dari dalam bumi dan mengairi seluruh permukaan tanah itu. Kejadian 2, 5-6. Dalam 7 hari, aku akan menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Aku akan membinasakan segala makhluk hidup yang telah kubuat dari permukaan tanah. Kejadian 7, 4. Namun Nuh percaya pada Tuhan. Selain itu, seperti yang kita pelajari di subbab sebelumnya, kemungkinan besar Nuh mulai membangun bahtera bahkan sebelum dia memiliki anak laki-laki. Dia percaya Tuhan akan memberinya sebuah keluarga dan melindungi keluarganya dari kehancuran yang akan datang. Karena iman maka Nuh membangun sebuah perahu besar untuk menyelamatkan keluarganya dari banjir. Dia menaati Tuhan yang memperingatkan dia tentang hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh imannya Nuh mengutuk seluruh dunia dan dia menerima kebenaran yang didapat melalui iman. Ibrani 11, 7 terjemahan hidup baru. Pada zaman Nuh, orang-orang beriman yang masih hidup diselamatkan dari murka Tuhan, sedangkan orang-orang kafir termakan oleh murka tersebut. Nuh dan keluarganya adalah orang-orang beriman yang masih hidup dan diselamatkan. Dan Tuhan tidak menyayangkan dunia kuno, kecuali Nuh dan 7 orang lainnya dalam keluarganya. Nuh memperingatkan dunia akan penghakiman Allah yang adil. Maka Allah melindungi Nuh ketika ia membinasakan dunia orang-orang fasik dengan air bah yang sangat besar. Kedua Petrus 2, 5 terjemahan hidup baru. Perilaku Tuhan yang sama juga terjadi di Sodom dan Gomora. Tuhan memperlakukan Lot dan keluarganya berbeda dari semua orang di kota yang jahat. Tuhan menganggap Lot sebagai orang benar. Tuhan melepaskan Lot yang saleh, yang sangat tertekan oleh kehidupan penuh nafsu orang fasik, karena orang benar yang tinggal di antara mereka tersiksa dalam jiwanya yang benar dari hari ke hari dengan melihat dan mendengar perbuatan melanggar hukum. Petrus kedua 2, 7-8. Lot juga beriman kepada Tuhan. Dia percaya para malaikat yang diutus Tuhan ketika mereka memberitahunya bahwa mereka akan menghancurkan kota itu. Keyakinan Lot membuatnya meninggalkan rumahnya di tengah malam dan memperingatkan orang-orang yang disayanginya. Ingatkah orang-orang yang marah di kota itu dan meminta untuk tidur dengan para malaikat yang ditampungnya? Mereka hampir mendobrak pintunya. Dia pasti juga yakin bahwa para malaikat akan terus melindunginya dari ancaman mereka. Orang-orang itu berkata kepada Lot, "Apakah ada orang lain di sini? Menantu laki-laki, anak laki-laki Anda, anak perempuan Anda, dan siapapun yang ada di kota Anda, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Karena kami akan menghancurkan tempat ini, karena protes terhadap mereka telah meningkat begitu besar di hadapan Tuhan sehingga Tuhan telah mengutus kami untuk menghancurkannya." Lot keluar dan berbicara kepada menantu laki-lakinya yang telah berjanji untuk mengawini anak-anak perempuannya dan berkata, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, karena Tuhan akan menghancurkan kota ini." Namun di mata menantunya dia tampak bercanda. Kejadian 19, 12-14. Sayangnya istri Lot tidak mempunyai iman dan keyakinan seperti Lot dan putri-putrinya. Ketika mereka meninggalkan kota bersama para malaikat, dia berubah menjadi garam karena dia berbalik dan melihat ke belakang. Soalnya, dia tidak benar-benar ingin pergi. Dia merindukan kehidupan yang dia miliki di Sodom. Dia diperlakukan sama seperti orang-orang kafir lainnya. Mereka semua binasa dalam murka Tuhan. Terjadilah, setelah mereka mengeluarkannya, dia berkata, "Larilah demi nyawamu. Jangan melihat ke belakang dan jangan tinggal dimanapun di dataran. Melarikan diri ke pegunungan. Jangan sampai Anda termakan." Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Dia meruntuhkan kota-kota itu, seluruh dataran, seluruh penduduk kota-kota itu, dan apa saja yang tumbuh di bumi. Tetapi istri Lot melihat ke belakang dari belakangnya, dan dia menjadi tiang garam. Kejadian 19, 17, 24-26. Sama seperti Allah memperlakukan orang percaya dan orang tidak percaya secara berbeda pada masa murka sebelumnya, Ia terus melakukan hal yang sama hingga saat ini.
Orang-orang yang diangkat adalah orang-orang percaya dan dianggap benar oleh Tuhan karena beriman kepada Yesus. Tuhan mengambil mereka dari bumi untuk melindungi mereka dari murka-Nya. Sebab jika kita percaya bahwa Yesus mati dan bangkit kembali, maka Allah juga akan membawa serta mereka yang telah meninggal di dalam Yesus. Hal ini kami sampaikan kepadamu dengan firman Tuhan, bahwa kami yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat dan dengan sangkakala Allah. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan bersama Tuhan selamanya. 1 Tesalonika 4, 14-17. Sekarang bagaimana dengan orang-orang tidak percaya yang tertinggal di bumi setelah pengangkatan? Nah, jika Anda salah satu yang tertinggal, Anda pasti sadar bahwa murka Tuhan telah dimulai. Anda akan terus menyaksikan dan mengalaminya. Sekarang terserah Anda tentang apa yang akan Anda ambil dari pengalaman ini. Apakah Anda akan membiarkannya mengeraskan hati Anda terhadap Tuhan? Atau akankah Anda memilih untuk melihat kemuliaan Tuhan dan mempercayai firman-Nya, serta memiliki iman seperti yang dilakukan Nuh dan Lot? Jangan menjadi orang kafir lagi. Pilih untuk percaya dan diselamatkan. 7.4. Tuhan menyingkirkan orang-orang percaya sebelum murka-Nya dimulai. Sebelum terjadinya air bah dan kehancuran Sodom dan Gomora, Tuhan menyingkirkan semua orang percaya dari wilayah tersebut yang akan mengalami murka Tuhan. Mari kita lihat dulu apa yang terjadi saat banjir. Kita tahu bahwa Nuh dan keluarganya dianggap sebagai orang beriman yang saleh. Pada saat air bah terjadi, seluruh bumi menjadi wilayah murka Allah. Nuh dan keluarganya diusir dari tanah itu tepat ketika hujan mulai turun. Bahkan pada hari yang sama hujan mulai turun. Tuhan berkata kepada Nuh, "Marilah bersama seisi rumahmu ke dalam kapal, karena aku telah melihat kebenaranmu di hadapanku pada generasi ini. Dalam 7 hari aku akan menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari 40 malam. Aku akan membinasakan segala makhluk hidup yang telah kubuat dari permukaan tanah." Pada umur Nuh yang ke-600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu semua mata air samudera raya terbuka lebar dan jendela-jendela langit terbuka. Hujan turun di bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itu juga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh serta ketiga istri anak-anaknya yang bersama-sama mereka, masuk ke dalam kapal. Mereka dan segala binatang menurut jenisnya, segala binatang ternak sesudahnya. Jenisnya, setiap binatang melata yang merayap di bumi menurut jenisnya, dan setiap burung menurut jenisnya, setiap jenis burung. Pasangan dari semua makhluk hidup dengan nafas kehidupan di dalamnya, pergi ke kapal menuju Nuh. Mereka yang masuk, masuklah laki-laki dan perempuan dari segala daging, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Lalu Tuhan mengurungnya. Banjir itu berlangsung selama 40 hari di bumi. Air bertambah banyak dan mengangkat kapal itu dan terangkat ke atas bumi. Air naik dan bertambah banyak di bumi. Dan kapal itu terapung di permukaan air. Air naik sangat tinggi ke bumi. Semua gunung tinggi yang ada di bawah langit tertutup. Kejadian 7, 1, 4, 11-19. Mari kita lihat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Lot dan keluarganya juga diusir dari daerah yang akan mengalami murka Tuhan. Lot dan putri-putrinya dianggap sebagai orang beriman yang saleh. Para malaikat membawa mereka keluar kota sehingga mereka dapat melarikan diri ke pegunungan. Segera setelah mereka berada pada jarak yang aman, kehancuran menimpa kota-kota. Ketika pagi tiba, maka malaikat Lot bergegas sambil berkata, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anak perempuanmu yang ada di sini, supaya kamu jangan termakan kejahatan kota itu." Tapi dia bertahan. Dan orang-orang itu memegang tangannya, tangan istrinya, dan tangan kedua putrinya, karena Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Dan mereka membawanya keluar dan menempatkannya di luar kota. Terjadilah setelah mereka mengeluarkannya, dia berkata, "Larilah demi nyawamu. Jangan melihat ke belakang, dan jangan tinggal dimanapun di dataran. Melarikan diri ke pegunungan, jangan sampai Anda termakan." Lihat sekarang,
Kota ini sudah dekat untuk dituju, dan kota ini kecil. Oh, biarkan aku melarikan diri ke sana. Bukankah ini anak kecil, dan jiwaku akan hidup? Katanya kepadanya, lihatlah, aku telah mengabulkan permintaanmu sehubungan dengan hal ini, bahwa aku tidak akan menggulingkan kota yang kamu bicarakan. Cepatlah, larilah ke sana, karena aku tidak bisa melakukan apapun sampai kamu tiba di sana. Oleh karena itu, nama kota itu dinamakan Zoar. Matahari telah terbit di bumi ketika Lot datang ke Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Kejadian 19, 15-17, 20-24. Sama seperti yang dilakukan Tuhan sebelum air bah dan kehancuran Sodom dan Gomora, Dia menyingkirkan semua orang percaya dari bumi pada saat pengangkatan sebelum murkanya dimulai. Pada saat pengangkatan, orang-orang yang disingkirkan Tuhan dikumpulkan di awan. Nuh bisa mengapung di bumi dalam bahtera karena Tuhan membanjiri seluruh daratan. Kali ini murka Tuhan mencakup hal-hal seperti kebakaran, kelaparan, dan peperangan. Jadi orang-orang beriman harus disingkirkan dari bumi dan tetap aman di surga. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan bersama Tuhan selamanya. 1 Tesalonika 4, 16-17. 7.5. Tuhan melindungi orang beriman dari murkanya. Pada masa-masa sebelum murka Tuhan selama banjir dan kehancuran Sodom dan Gomora, Tuhan melindungi orang-orang beriman selama masa murkanya. Mari kita lihat bagaimana Nuh terlindungi saat air bah. Ketika Tuhan membanjiri bumi, Nuh dan keluarganya terlindungi dari hujan, air bah, dan kehancuran yang diakibatkan oleh banjir tersebut. Bahtera itu terapung dengan aman di atas air. Tuhanlah yang bahkan menutup pintu bahtera ketika hujan mulai turun. Tuhan menjaga orang-orang benar tetap aman dan kering. Pada hari itu juga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya yang bersama-sama mereka, masuk ke dalam kapal, mereka, dan segala binatang menurut jenisnya, segala binatang ternak sesudahnya. Jenisnya, setiap binatang melata yang merayap di bumi menurut jenisnya, dan setiap burung menurut jenisnya, setiap jenis burung. Kemudian Yahweh mengurung dia di dalam. Kejadian 7, 13-14, 16. Banjir itu berlangsung selama 40 hari di bumi. Air bertambah banyak dan mengangkat kapal itu dan terangkat ke atas bumi. Air naik dan bertambah banyak di bumi. Adan kapal itu terapung di permukaan air. Kejadian 7, 17-18. Nuh terlindungi dari seluruh murka Allah. Dia dan keluarganya tidak mengalami semua itu. Mereka masih berada di dalam bahtera setelah hujan reda, namun tanah masih tergenang air. Hujan hanya turun selama 40 hari, tetapi tanah tergenang air selama setahun. Mereka bahkan masih berada di dalam bahtera setelah akhirnya mencapai tanah kering. Baru setelah Tuhan memberitahu Nuh bahwa aman untuk keluar, barulah dia melakukan hal itu. Pada tahun 601, pada bulan pertama, pada hari pertama bulan itu, air mengering dari bumi. Nuh membuka penutup kapal dan melihat. Ia melihat permukaan tanah sudah kering. Pada bulan kedua, pada tanggal 27 bulan itu, bumi menjadi kering. Tuhan berfirman kepada Nuh, bersabda, "Keluarlah dari kapal, kamu, istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri anak-anakmu bersamamu. Bawalah bersamamu segala makhluk hidup yang ada bersamamu, termasuk burung, binatang ternak, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, supaya mereka berkembang biak dengan subur di bumi, beranak cucu, dan berkembang biak di bumi." Kejadian 8, 13-17. Sama seperti Nuh yang dilindungi dari murka Tuhan, Lot dan keluarganya juga dilindungi saat kehancuran Sodom dan Gomora. Para malaikat memastikan Lot dan keluarganya keluar dari kota-kota yang dimaksudkan untuk dihancurkan. Baru setelah Lot mencapai tempat ia melarikan diri, Tuhan menurunkan hujan api dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Terjadilah, setelah mereka mengeluarkannya, dia berkata, "Larilah demi nyawamu. Jangan melihat ke belakang dan jangan tinggal dimanapun di dataran. Melarikan diri ke pegunungan, jangan sampai Anda termakan." Matahari telah terbit di bumi ketika Lot datang ke Zoar.
Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Kejadian 19, 17, 23-24. Tuhan mengikuti pola yang sama saat ini. Orang-orang percaya yang disingkirkan dari bumi pada masa pengangkatan dilindungi dari murka Allah. Tidak ada hal buruk yang terjadi atau sedang terjadi pada mereka. Orang-orang percaya bersama Yesus di surga. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sorak-sorai, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup, yang masih tersisa, akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan, menyongsong Tuhan di udara. Jadi kita akan bersama Tuhan selamanya. 1 Tesalonika 4, 16-17. Sama seperti Nuh yang kembali dengan selamat ke tanah kering setelah air bah, orang-orang yang diangkat akan kembali ke bumi lagi. Mereka akan bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua kali setelah masa murka Allah berlalu. Istrinya telah mempersiapkan diri. Diberikan kepadanya agar ia mengenakan kain lenan halus yang cemerlang dan murni. Sebab lenan halus itu adalah amal saleh orang-orang kudus. Aku melihat langit terbuka, dan tampaklah seekor kuda putih. Dan siapa yang menungganginya disebut setia dan benar. Namanya disebut Firman Tuhan. Bala tentara di surga mengikuti. Dia dengan menunggang kuda putih, berpakaian lenan putih murni dan halus. Aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi, serta pasukan mereka berkumpul untuk berperang melawan penunggang kuda itu, dan melawan pasukannya. Wahyu 19, 7-8, 11, 13-14, 19. Dalam kitab suci itu, orang-orang kudus adalah orang-orang benar yang diangkat. Mereka dianggap benar ketika mereka memilih untuk percaya bahwa Yesus mati karena dosa-dosa mereka. Jadi mereka bisa memakai pakaian linen putih bersih. Perhatikan juga orang-orang yang sama, tentara, berada di atas kuda putih mengikuti orang yang disebut Firman Tuhan ketika surga terbuka. Sabda Tuhan dan pribadi yang disebut setia dan benar adalah Yesus. Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan hidup di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, seperti kemuliaan yang diberikan kepada anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia. Dia berseru sambil berkata, "Dialah yang kumaksud, dia yang datang setelah aku telah melampaui aku, karena dia sudah ada sebelum aku." Keesokan harinya, dia melihat Yesus datang kepadanya dan berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kusebutkan, setelah aku akan datang seorang laki-laki yang lebih diutamakan sebelum aku, karena dia sudah ada sebelum aku." Yohanes 1:1, 14-15, 29-30. 7.6. Murka Tuhan dimulai setelah orang-orang percaya disingkirkan. Ketika Tuhan mengirimkan murkanya di masa lalu dengan banjir dan hujan api ke Sodom dan Gomora, murkanya dimulai segera setelah orang-orang beriman disingkirkan dan dilindungi. Segera setelah Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera dan Tuhan telah menutup pintunya, hujan mulai turun. Murka Tuhan dimulai tepat setelah Dia menyingkirkan dan melindungi orang-orang benar yang ada di dalam bahtera. Pada umur Nuh yang ke-600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itu semua mata air samudera raya terbuka lebar, dan jendela-jendela langit terbuka. Hujan turun di bumi selama 40 hari 40 malam. Pada hari itu juga Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, serta ketiga istri anak-anaknya yang bersama mereka, masuk ke dalam kapal. Kejadian 7, 11-13. Hal serupa juga terjadi pada Lot dan keluarganya. Begitu mereka keluar kota dan berada di tempat yang aman, hujan api mulai turun. Sekali lagi, murka Tuhan dimulai tepat setelah Dia menyingkirkan dan melindungi Lot dan keluarganya. Terjadilah, setelah mereka mengeluarkannya, Dia berkata, "Larilah demi nyawamu. Jangan melihat ke belakang, dan jangan tinggal dimanapun di dataran. Melarikan diri ke pegunungan. Jangan sampai Anda termakan." Matahari telah terbit di bumi ketika Lot datang ke Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas Sodom dan Gomora. Kejadian 19, 17, 23-24. Aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah kitab yang ditulis luar dan dalam,
disegel dengan 7 meterai. Aku melihat malaikat perkasa berseru dengan suara nyaring, "Siapakah yang layak membuka kitab itu dan membuka segelnya?" Salah seorang tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang. Dia yang membuka kitab itu dan ke-7 meterainya." Aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk hidup itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba, seolah-olah telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus, keluar ke seluruh bumi. Kemudian dia datang dan mengambilnya dari tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian baru, katanya, "Engkau layak mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah terbunuh dan membeli kami bagi Allah dengan darahmu dari setiap suku, bahasa, umat, dan bangsa." Wahyu 5, 1-2, 5-7, 9. Bapa, aku ingin agar mereka juga yang telah engkau berikan kepadaku, bersamaku dimanapun aku berada, agar mereka dapat melihat kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, karena engkau telah mencintaiku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17:24. Anggaplah buku itu sebagai akta kepemilikan atas bumi dan penghuninya. Akta itu diberikan kepada Yesus karena ia layak. Setan, musuh kita, telah mendatangkan malapetaka di bumi terhadap umat manusia sejak Adam dan Hawa pertama kali berdosa. Waktunya sekarang akan segera berakhir. Yesus akan datang kembali ke bumi pada akhir masa murka ini. Tepat setelah Yesus mendapatkan kitab itu, dia membuka meterai pertama. Saat itulah kemarahan resmi dimulai. Ringkasnya, orang-orang percaya diangkat. Yesus mendapatkan kitab itu. Yesus membuka meterai pertama kitab itu, dan murka pun dimulai. Penunggang kuda putih itu melambangkan penguasa palsu, antikristus. Dia akan berkuasa dengan cepat setelah pengangkatan. Tuhan menggunakan 2 peristiwa bersejarah, banjir dan kehancuran Sodom dan Gomora, untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Dia menangani orang-orang beriman dan tidak beriman sebelum Dia mengirimkan murkanya. Ini agar kita memahami peristiwa pengangkatan dan mengetahui apa yang diharapkan. Ketika Anda mengetahui apa yang akan terjadi, Anda dapat mengawasinya, mempersiapkan diri, dan memperingatkan orang lain. Ada satu perbedaan penting antara pengangkatan dan peristiwa serupa lainnya. Setelah peristiwa-peristiwa lainnya, semua orang dan segala sesuatu yang ada di wilayah murka itu dihancurkan. Tidak demikian halnya dengan pengangkatan. Setelah pengangkatan, masih ada banyak harapan bagi siapapun yang tersisa di bumi. Anda masih bisa diselamatkan. Tubuh duniawi Anda yang sementara mungkin tidak dapat bertahan dari murka tersebut, namun jiwa Anda masih dapat mewarisi tubuh abadi yang dimuliakan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah dianggap benar seperti Nuh, Lot, dan jutaan orang yang lenyap. Anda melakukan hal itu dengan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa Ia menanggung segala dosa Anda dan mati bagi Anda di kayu salib, bahwa Allah membangkitkan Dia dari kubur, dan bahwa Yesus memerintah di surga saat ini.